Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Al-Bukhari dengan NIM 2023 31307. Hai semuanya, dalam video ini yang saya buat, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma alpha beta pruning dapat digunakan dalam metode pencarian mengambil keputusan untuk memilih rute perjalanan terbaik, yaitu rutenya dengan dari kampus saya sendiri, yaitu Institut Teknologi PLN, ke rumah saya, yaitu dengan patokannya Sekolah Wawasan Nusantara. Mata kuliah yang saya buat untuk video ini yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Melanjutkan slide-nya. Nah, di sini ada latar belakang. Kita menggunakan algoritma BFS, yaitu Bird First Search. Adalah salah satu algoritma pencarian atau traversal, yaitu penjelajahan dalam struktur data graf dan pohon. BFS bekerja dengan menelusuri simpul atau node secara melebar terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tingkat level berikutnya. Artinya, algoritma ini mengunjungi semua tetangga dari simpul saat ini sebelum bergerak lebih dalam. Oke, selanjutnya cara kerja. Cara kerja BFS itu menelusuri atau menjelajah graf atau pohon secara sistematis. Dalam banyak aplikasi seperti pencarian rute, BFS memastikan semua kemungkinan yang berjarak satu langkah dari simpul awal diperiksa terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Hal ini berguna ketika mencari solusi optimal, misalnya dengan jarak terpendek dalam graf tak berbobot. Nah, yang kedua, menemukan solusi paling cepat atau terpendek. Dalam graf tak berbobot, BFS digunakan dalam banyak kasus untuk menemukan path terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan, karena algoritma ini menjelajahi simpul berdasarkan jumlah langkah minimum. BFS juga digunakan di banyak bidang, yaitu kecerdasan buatan, AI yang sering digunakan saat ini untuk pencarian jalur pathfinding. Yang kedua, ada jaringan komputer untuk penyebaran data. Yang ketiga, ada ilmu sosial untuk penelusuran hubungan sosial atau social network analysis. Nah, yang keempat, ada web crawling oleh mesin pencari. Selanjutnya, nah ini peta. Titik ini yaitu kampus saya, yaitu Institut Teknologi PLN. Kita akan berjalan menggunakan motor, jalan sini lalu ke titik akhir yaitu rumah saya, yaitu Sekolah Wawasan Nusantara. Nah, ini ditentukan inisial state Institut Teknologi PLN, yaitu titik awalnya. Terus goalnya yaitu rumah saya, Sekolah Wawasan Nusantara. Nah, moda transportasi yang saya gunakan yaitu motor. Nah, ada ketiga, biaya perjalanan. Ini biasa biaya bensin yang rata-rata digunakan per kilometer yaitu 2.500. Waktu perjalanan ditempuh yaitu 6,6 km dalam waktu 17 menit. Selanjutnya ada struktur dan node jalur. Strukturnya yaitu dari A, titik awal yaitu ITPLN, B, Duri Kosambi, dan C, Jalan Taman Semanan Indah, D, Jalan Daan Mogot, E, Jalan Peta Selatan atau Pedongkelan Raya, F, Jalan Kali Kapuk Timur, G, Jalan Jamrut, H, yaitu titik terakhir Sekolah Wawasan Nusantara. Nah, estimasi jalurnya yaitu berurutan dari A, titik awal, ke B, C, D, E, F, G, H, dan titik akhirnya. Nah, total jarak yaitu yang tadi
6,6 km dengan total waktu 17 menit. Biayanya yaitu 6,6 km dikali 2.500, yaitu 16.500. Ini gambar grafnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ada programnya untuk membuatnya. Kita langsung ke programnya, yaitu di sini. Oke, di sini struktur data kita jabarin dulu. Nah, ini ada perintah dari jalur peta yang sudah kita buat, jarak-jaraknya, strukturnya. Nah, ini ada grafik, yaitu yang tadi A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, D sama dengan E sama dengan F sama dengan G, G sama dengan H. Dan H ini yang nilai terakhir, yaitu goal. Berdasarkan H ini, goalnya yaitu merupakan rumah saya, yaitu Sekolah Wawasan Nusantara. Dan A ini merupakan titik awalnya, yaitu Institut Teknologi PLN. Nah, ini fungsinya itu adalah representasi graf berarah dari rute perjalanan. Gitu. A sampai H adalah node yang mewakili satu titik atau lokasi. Gitu. Oke, selanjutnya ada location. Nah, fungsi dari location ini untuk memetakan node A sampai dengan H ke nama jalan atau lokasi, digunakan agar hasil pencarian lebih mudah kebaca. Nah, selanjutnya ada inisialisasi. Nah, inisialisasi ada visit. Ini untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Sedangkan QW itu antrian jalur yang sedang dieksplorasi. Itu. Nah, lanjut ke bawahnya ada while, yaitu ini untuk mengambil jalur pertama dari antrian QW, dari QW tersebut, dari QW ini. Lanjut ke if, ada if node sama dengan goal. Goalnya itu kan tadi H, yaitu merupakan rumah saya, yaitu Sekolah Wawasan Nusantara. Maka jalur akan dikembalikan, maka di return. Oke, selanjutnya ada eksplorasi tetangga. Nah, eksplorasi tetangga ini yaitu ada di for neighbor. Ini fungsi ini untuk membuat salinan dari pet lalu ditambahkan ke neighbor. Nah, masuk ke antrian QW yang atas tadi, lalu akan dieksplorasi untuk selanjutnya. Terus dia akan berulang mencari if dan else, menentukan jalurnya. Nah, lanjut ke bawah aja. Ini menjalankan fungsinya, yaitu pet BFS A, H itu untuk memanggil, yaitu titik akhir H dan titik awal A. Nah, selanjutnya ada menampilkan hasil atau output. Nah, di sini ada print rute ditemukan. Nah, ini hasil nantinya yang dari sini akan di print, itu untuk menampilkan urutan lokasi yang dilalui dengan nama lengkap. Nah, ini juga total kilometer, di print total jarak, perkiraan waktu, biaya perjalanan. Kalau ditemukan jalannya bisa semuanya ditemukan, maka terprint semua. Jika jalannya tidak ditemukan, maka terprint rute tidak ditemukan. Coba saja. Di sini kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Rute ditemukan di TPLN. Yang pertama, Jalan Dori Kosambi, terus Taman Semenan Indah, terus sampai rumah saya, yaitu Sekolah Wawasan Nusantara. Total jarak 6,6 km, perkiraan waktu 17 menit, biaya perjalanan total 16.500 gitu. Oke, lanjut saja ke PPT-nya lagi.
Nah, kita akan membuat pohon keputusan untuk mencari alpha beta pruning. Kita akan simulasiin dulu alpha beta pruning, yaitu dari rute perjalanan dari ITPLN yaitu kampus ke rumah saya yaitu Sekolah Wawasan Nusantara. Itu akan dimodelkan sebagai pohon keputusan. Seperti ini pohonnya, yang dimana level 0 itu max, dan level 1 itu min, dan level 2 itu max lagi. Nah, level 3 ini left, yaitu merupakan nilai akhir waktu atau biaya perjalanan. Nah, ini kenapa kita mencari pohon keputusan? Ini untuk meminimalkan waktu tempuh atau biaya dengan ada dua kemungkinan kondisi di setiap titik, yaitu yang pertama lancar, biaya atau waktu rendah. Nah, kalau macet, biaya atau waktu yang tinggi. Jadi biaya yang lebih mahal, bensin yang lebih boros, dan waktu yang lebih lama karena macet. Itu. Nah, yang saya jelaskan tadi, level 0 yaitu max, itu kita pilih rute tercepat. Hasil dari rute tercepat. Nah, level 3 yaitu min, jalan, macet, atau tidak, untuk mencari lagi. Dan max, pilih rute alternatif di dalam jalur. Dan left yaitu nilai akhir waktu atau biaya perjalanan. Oke, lanjut saja ke penerapannya. Oke, di sini ada pohon pencarian. Ada yaitu yang pertama ada max-nya, yaitu kitanya sendiri. Nah, yang kedua ada min, yang bawahnya max, yaitu untuk mencari macet atau tidaknya. Terus yang ketiga yaitu nilai max lagi, itu untuk mencari pilihan jalur. Nah, yang ketiga ini itu estimasi waktu perjalanan gitu. Nah, ini karena ini max, kita namain dulu max. Sebelahnya juga biar bagus. Nah, yang kita tahu condition itu alpha sama dengan min tahingga, dan beta sama dengan tahingga. Nah, lalu ada kondisi di mana kita tulis dulu kondisi yang dimana alpha lebih besar sama dengan beta. Ini prune atau pruning. Oke, kita mulai dari yang D dulu, yang paling kiri bawah. Kita periksa dulu. Di sini karena kita mencari max, kita tulis dulu alpha sama dengan min tahingga, beta tahingga. Kita zoom ya. Nah, kita mengecek dulu mana yang lebih besar dari D ini. Apakah 6 lebih besar dari 12? Enggak, maka jawabannya 12. D-nya 12. Kita ke atas ke B, lanjut ke bawah lagi. Kita bawa ke bawah yang E. Nah, kita cari dulu E-nya. Karena kita mencari max, kita mencari lagi apakah 5 lebih besar dari 10? Enggak. Jadi jawabannya 10. Nah, lalu dari yang D ini, yang 12 tadi, kita bandingkan ke min, karena kita mencari min.
kita mencari min itu nilai yang terkecil. Jadi 12 sama 10 mana yang lebih kecil? 10. Maka nilai min B nya ini 10. Nah, maka alfanya sama dengan 10. Oke, kita ke A lagi, paling atas, lalu ke C untuk mencari lagi. Nah, tapi kita periksa dulu ke anak-anaknya, yaitu F dan level 3 tersebut, yaitu ada 14 dengan 9. Karena kita mencari max, F ini max, maka kita mendapatkan nilai 14. Lalu ada kita ke min lagi, terus tapi ke bawah untuk mencari nilai yang max dulu. Nah, ini nilainya berapa? 7 dengan 13. Maka yang paling gede yaitu 13. Nah, setelah sudah mencari nilai max dari kedua sisi ini, kita ke min untuk mencari macet atau tidaknya. Nah, min ini namanya min, kita mencari nilai terkecil, yaitu 14 dengan 13. Mana yang lebih kecil? Maka hasilnya 13. Nah, habis itu kita mencari kita sendiri. Kita mau yang mana? Max-nya. Nah, namanya max, jadi 10 dengan 13 mana yang lebih besar? 13. Maka jawabannya 13. Oke, itu saja dari simulasi pohon alpha beta pruning saya. Lanjut ke programnya. Nah, setelah sudah kita praktekkan, kita akan ke programnya. Nah, tujuan programnya yaitu untuk mencari waktu tempuh terbaik menggunakan algoritma min-max, menggunakan alpha beta pruning untuk memotong cabang pohon yang tidak perlu dievaluasi. Nah, yang ketiga ada digunakan pada pohon keputusan dengan kedalaman 4 dan minimal 2 cabang per node. Ini fungsi dari program tersebut. Oke, awal-awal kita perlu tahu dulu value-nya, yaitu 6, 12, 5, 10, 14, 9, 7, dan 13. Nah, ini adalah nilai di left node kedalaman 4 yang tadi pada praktek dan PPT. Angka ini mewakili estimasi waktu tempuh dalam menit. Totalnya ada 8 node. Nah, ini ada depth, node index, maximizing prior, value alpha, dan beta. Nah, depth ini yaitu tingkat kedalaman pohon mulai dari 0 hingga 4. Kalau node index ini posisi node saat ini di array value dari sini nih. Lalu ada maximizing player, yaitu jika true maka giliran memilih nilai terbaik atau max. Nah, lalu value ini dari sini, dan alpha dan beta itu batas minimum dan maksimum untuk pruning. Untuk kondisi left node-nya di sini ada if sama dengan 4. Ini jika sudah di kedalaman 4, fungsi langsung mengembalikan nilai ke leaf node. Nah, proses maksimasi dan minimasi untuk node max yaitu dari sini nih, yaitu untuk mencari nilai maksimal dari dua anak node dari nilai max tersebut.
Untuk proses maksimasi dan minimasi untuk node max ini dari node max dari sini. Nah, itu untuk mencari nilai maksimum dari dua anak node. Lanjut, ada mencari nilai minimal dari dua anak node. Nah, untuk mencari nilai minimal dari dua anak nodenya, yaitu base, min, beta, min. Itu untuk mencari minimal dua anak node. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi. Nah, pemanggilan fungsi ini ada pada dalam optimal value. Nah, fungsi ini dimulai dari depth 0 dan indeks 0 dari akar pohon. Pemain awal adalah max, ingin hasil tercepat. Alpha dan beta diinisialisasi ke nilai ekstrim. Outputnya akan di print di sini, print optimal waktu tempuh dengan alpha beta pruning optimal value menit. Nah, nanti hasilnya sama kayak yang kita praktekkan tadi. Oke, itu saja dari saya penjelasannya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.